Musim EFL Championship telah resmi berakhir di mana Leeds United akhirnya keluar sebagai juara dan memastikan diri untuk promosi ke Premier League musim depan. Tak hanya Leeds, Burnley juga akan ikutan promosi karena mereka mampu finish di posisi runner-up. Sementara untuk tim yang degradasi mereka adalah Luton Town, Plymouth Argyle, dan Cardiff City. Tiga tim tersebut gagal bersaing dengan tim-tim lain sehingga harus turun kasta musim depan. Jika berbicara Championship, kita pastinya juga harus membicarakan Oxford United, karena klub tersebut adalah milik orang Indonesia. Tak hanya pemiliknya, saat ini juga ada dua pemain Indonesia yang bermain di sana. Mereka adalah Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Khusus Marcelino, mantan pemain Persebaya itu akhirnya menjalani debutnya kemarin. Sebuah debut yang bisa menjadi tanda jika Lino siap untuk diandalkan musim depan. Musim ini adalah musim pertama Marcelino bersama Oxford United. Sebagai pemain baru, dirinya tentunya harus berjuang untuk merebut posisi utama. Sayangnya usaha yang dilakukan oleh Lino belum membuahkan hasil. Itu terbukti karena dirinya belum pernah mendapatkan kesempatan untuk menjalani debut di ajang Championship. Sesuatu yang sangat wajar karena pesaing Lino adalah pemain-pemain terbaik yang sebelumnya dimiliki oleh Oxford United. Namun meski begitu, pemain kelahiran Jakarta tersebut tetap sabar dan terus bekerja keras agar nantinya diberi kesempatan oleh pelatih Oxford United. Jika di ajang Championship sulit bersaing, hal berbeda terjadi di ajang Piala FA. Di ajang ini, Marcelino akhirnya diberi kesempatan bermain oleh pelatih Oxford. Sayangnya dalam debutnya tersebut Lino malah mendapatkan kartu kuning. Hasil buruk akhirnya didapatkan oleh Oxford karena mereka harus tersingkir di ajang Piala FA. Hasil yang membuat peluang Lino untuk kembali bermain menjadi sangat sulit karena timnya sudah tersingkir di ajang tersebut. Namun meski begitu, Marcelino setidaknya mampu mencatatkan rekor dengan menjadi kelahiran Indonesia pertama yang bermain di ajang Piala FA. Usai tersingkir dari ajang Piala FA, Oxford United langsung mengalihkan fokus mereka di ajang Championship. Target mereka adalah finish di posisi sebaik mungkin dan terhindar dari degradasi. Sementara untuk menjaga kualitas bermain dari Marcelino, Oxford langsung mengirimkannya ke tim akademi. Bersama tim akademi, Marcelino berhasil tampil bagus. Buktinya dirinya berhasil mencetak 1 gol ketika timnya bermain melawan Luton U21. Gol yang sekaligus menjadi tanda jika Marcelino layak diberi kesempatan untuk menjalani debut di ajang Championship. Pada akhirnya Oxford United menjadi salah satu tim yang selamat dari degradasi. Hal yang membuat pelatih mereka yakni Gary Rowett memutuskan untuk memasukkan nama Marcelino ke dalam skuad untuk bermain melawan Swansea. Tak hanya Marcelino, Ula Romeni juga dilibatkan di laga tersebut. Bahkan pemain berusia 24 tahun itu langsung masuk ke starting line-up. Momen yang saat itu menjadi sejarah bagi Indonesia karena ada dua pemain mereka yang sama-sama bermain di divisi Championship. Pada babak kedua, pelatih Oxford akhirnya memberikan kesempatan kepada Marcelino bermain. Ia menggantikan peran dari Ula Romeni, sebuah kesempatan yang pastinya tidak disia-siakan oleh Marcelino. Bermain selama 13 menit, Marcelino mampu mencatatkan 7 sentuhan, 1 tackle sukses, dan 2 kali menang duel di lapangan. Tapi yang lebih mengejutkan dari statistik tersebut adalah ketika Lino mampu mencatatkan 100% akurasi passing. Sebuah statistik yang tidak semua pemain bisa melakukannya. Pada akhirnya pertandingan Oxford melawan Swansea berakhir imbang dengan skor 3-3. Hasil yang membuat Oxford finish di posisi 17 klasemen akhir. Posisi yang sudah cukup untuk membuat mereka bertahan di divisi Championship. Sementara Marcelino setelah pertandingan melawan Swansea berakhir, dirinya langsung menghampiri tribun fans dari Oxford. Hal yang membuat fans Oxford langsung memberikan tepuk tangan kepada pemain asal Indonesia tersebut. Tepuk tangan yang pastinya memiliki beberapa arti. Namun kebanyakan menilai jika itu adalah bentuk ucapan selamat kepada Marcelino karena akhirnya bisa merasakan debut di ajang Championship. Lebih lanjut dengan debutnya di ajang Championship kini membuat Marcelino kembali mencatatkan rekor. Rekor yang dimaksud adalah dengan menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang bermain di kasta kedua sepak bola Inggris tersebut. Soal ini, Marcelino memilih untuk merendah karena menurutnya ini adalah permulaan dan dirinya siap untuk menerima tantangan musim depan.
Tiket pertandingan antara ASEAN All-Star versus Manchester United udah resmi dijual, di mana harga tertinggi adalah Rp1.500 Malaysia atau 5,7 juta rupiah, sedangkan yang paling murah adalah Rp50 Malaysia atau Rp190.000. Nah, sampai narasi ini ditulis diketahui tiket yang dirilis belum habis terjual. Tentu ini adalah sebuah kabar yang dirasa nggak umum, mengingat Manchester United adalah salah satu tim yang punya nama besar. Nah, yang bikin gokil perkara tiket yang belum habis, pihak ASEAN kabarnya menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dianggap egois karena terkesan enggak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF itu. Sesuatu yang kemudian ditanggapi secara kalem oleh pihak Indonesia, terutama PSSI yang memilih untuk bodoh amat. Karena biar gimana pun PSSI merasa sudah membantu sebisanya dengan menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Stars, yaitu Asnawi dan Ferrari. Jelas ini sangat berbanding terbalik dengan pihak AFF yang berharap anggota skuad utama timnas Indonesia sekarang seperti Jai Itzes atau minimal Rizky Ridho yang dikirim. Sebanyak 17 nama telah diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad sementara ASEAN All-Stars asuhan Kim Sang-sik. Dan dari 17 nama yang ada, hanya Filipina dan Singapura yang tercatat belum rilis nama pemain mereka. Nah, dari nama-nama yang ada, tentu ada beberapa nama familiar di ASEAN yang enggak ada dalam skuad. Seperti misalnya Chanatip Songkrasin, Daraton Bunmatmatan, dan lain-lain. Indonesia sendiri akhirnya secara resmi benar-benar mengirim Asnawi dan Ferrari sebagai perwakilan. Tentu saja di luar dari apapun, ini akan jadi pengalaman yang bagus buat pemain-pemain yang ada melawan tim seperti Manchester United yang reputasinya udah mendunia. Nah, bagi Malaysia sendiri selaku tuan rumah pastinya mereka ingin untung dong. Begitu juga dengan AFF. Karena bagaimanapun ini adalah pertama kalinya ASEAN All-Stars berkumpul untuk melawan Manchester United. Namun kembali lagi perihal soal Indonesia yang cuma nyumbang 2 pemain dirasa menjadi titik kontroversial dan ketidakpuasan bagi panitia. Sedangkan bagi PSSI pasti mereka enggak mau ambil resiko dengan mengirim pemain-pemain utama timnas Indonesia yang sedang fokus menatap 2 laga sisa di round 3. Karena kocak aja semisal ada pemain yang cedera gara-gara ikutan aja enggak resmi gini, terus imbasnya jadi ribet buat timnas. Kalau semisal Indonesia dari awal udah dipastikan lolos atau enggak lolos, mungkin ceritanya beda. Lah, ini kan probabilitasnya masih oke. Jadi apapun caranya Indonesia masih punya peluang. Lebih lanjut, saat kontroversi soal pemanggilan pemain terus terjadi, pihak Malaysia diketahui udah ngumumin harga tiket-tiket bagi para fans yang ingin menonton pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Stars. Nah, untuk harga termurahnya yaitu Rp190.000, sementara yang paling mahal kabarnya adalah Rp5,7 juta. Tentu melihat ini semua, ya sebenarnya harganya masih terbilang terjangkau lah bagi para fans. Terutama fans dari Manchester United yang berasal dari kawasan ASEAN. Meskipun begitu, sampai narasi ini ditulis, tiket yang udah dijual nyatanya belum habis. Bahkan menurut beberapa sumber laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United tidak terlalu menarik bagi para pecinta sepak bola. Sehingga dalam beberapa hari tiket yang terjual cuman beberapa ribu aja. Tapi saat MU berhasil melakukan remontada pas lawan Lyon kemarin, rupa-rupanya hal itu mampu memberikan dampak yang lumayan dalam penjualan tiket. Yang mana itu terbukti karena sampai saat ini tiketnya sudah terjual hingga 45.000 lembar. Kepala Eksekutif Pro Event Group Julin Kam yang merupakan pihak promotor yang bertanggung jawab atas acara ini menjelaskan kalau semua itu benar adanya. Sejauh ini responnya sangat baik. Penjualan tiket hampir mencapai 45.000. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Apalagi setelah penampilan United di perempat final Liga Eropa, saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir, jadi segera dapatkan tiket Anda, kata Julin Kam. Yap, situasi ini sejatinya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ingat saat Indonesia mendatangkan Argentina pada 2023 lalu? Walah, dalam hitungan menit aja beh langsung ludes loh. Pun begitu dengan tiap laga timnas di round 3, pasti nggak lama setelah penjualan resmi diumumkan langsung maknyuk habis.
Dan melihat situasi yang terjadi, hal ini semakin membuktikan jika Indonesia adalah pasar terbesar dalam urusan sepak bola dan Presiden AFF pun mengakui itu sendiri. Nah, biasanya dalam kunjungan pramusim, setiap tim cuma melibatkan negara tuan rumah tanpa embel-embel dari negara lain. Namun pada tahun ini Malaysia memilih bekerja sama dengan AFF untuk mau mendatangkan Manchester United agar so pasti mendapatkan atensi dan pendapatan lebih banyak. Berhubung Indonesia adalah anggota AFF, maka mau tak mau PSSI juga harus terlibat dan PSSI sudah gugur kewajiban dengan mengirim 2 pemain yaitu Asnawi dan Ferrari. Namun menurut panitia, dengan tidak adanya pemain-pemain utama tim Garuda yang merumput di Eropa, maka tensi dan keseruan pertandingan antara ASEAN All Stars melawan United pastinya akan turun. Dan alasan inilah yang membuat fans Indonesia berpikir 2 kali untuk datang langsung ke Malaysia. Ya buat apa juga gitu loh, wah pemain idola mereka nggak mainkan gitu. Mau lihat siapa Onana? Halah. Maka dari itu besar kemungkinan bisa dipastikan yang datang pasnya fans MU doang sampai embel-embel adanya fans timnas Indonesia. Dan faktor itulah yang diduga membuat pihak AFF kecewa. Tapi mau gimana lagi kalau ada apa-apa sama pemain utama timnas? Apa AFF mau tanggung? Jawabkan yo nggak kan? Lagi pula kalau Indonesia berhasil tampil bagus di kualifikasi Piala Dunia, nama ASEAN juga otomatis bakal ikut berangkat kan gitu. Terlepas dari apapun dah, pokoknya buat pemain timnas Indonesia fokus aja dengan 2 match sisa di round 3. Perihal masalah lain-lain itu, pikir Kri yang penting bisa dapat hasil bagus untuk kemudian membawa Garuda terbang tinggi ke panggung dunia. Itu adalah skala prioritas yang nyata dan buat pihak panitia sabar-sabar aja, ya kan pertandingan masih lama. Kalaupun misal tiketnya nggak habis ya udah mau gimana lagi. Tapi bisa aja kapasitas 85.000 dari Stadion Bukit Jalil full kalau MU juara Liga Eropa. Namun kalaupun enggak ya udah nasib. So intinya semoga sukses buat panitia dan untuk semua elemen timnas Indonesia tetap semangat dan sukses selalu.